Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wasarun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari pertama-tama kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya, bahwa alhamdulillah di siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban yaitu sholat duhur bisa kita lakukan tepat awal waktu, dan alhamdulillah bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Yang kita lakukan pada saat ini merupakan salah satu bukti nyata ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Insya Allah seluruh jamaah sholat duhur di siang hari ini dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kultum pada duhur siang hari ini akan sampaikan tentang 3 macam syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Satu diantaranya, agar amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah, mentauhidkan atau mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Karena apabila kita rajin ibadah apapun bentuknya, tetapi kita masih menduakan Allah, maka amal yang kita lakukan satu lenyap. Quran surat Al-An'am ayat 88. Monggo mangga dibuka lagi. Yang kedua, amal kebaikan yang kita lakukan dihapus oleh Allah. Quran surat 39, surat Az-Zumar ayat 65. Itu Al-Quran, Pak. Siapapun orangnya, ahli ibadah apapun, status apapun, jabatannya, kiai atau manusia biasa, rajin ibadah tapi mensekutukan Allah, amal yang dilakukan sampai dia mati, dia tidak bertobat, dihapus oleh Allah. Satu contoh saja, kita sebagai muslim, kita mau punya hajat, kita datang ke tempat Pak Dukun, mencari waktu yang paling baik menambah dukun, saya mau punya kerja. Syirik, Pak. Hati-hati. Solusinya bagaimana? Datang ke situ, jangan minta mana waktu yang paling baik, minta restu saja, minta didoakan saja. Saya mau punya kerja, mudah-mudahan Allah menambahkannya. Jangan minta waktu hari apa yang paling baik, karena waktu itu semuanya baik, waktu itu milik Allah. Yang menentukan waktu itu baik dan tidaknya itu Allah, bukan Pak Dukun. Saat ini masih berjalan, ada umat Islam yang masih selalu minta datang ke tempat situ, mau punya hajat datang ke situ, tapi tidak minta kepada Allah. Musyrik artinya menduakan Allah, minta sesuatu bukan kepada Allah. Hati-hati. Satu. Yang kedua yaitu itba Nabi, mutaba'ah. Ibadah yang kita lakukan itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ikhlas, mencari ridha Allah. Ibadah sholat duhur dengan berjamaah di sini, kalau bukan mencari ridha Allah, sia-sia, Pak. Jangan sampai punya niat, aku tak sholat mampir Masjid Raya sholat duhur, nak ora sholat duhur kok ora kepenak. Sudah lain lagi, Pak. Ini jadi ada 3 hal yang menyebabkan amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Yang saya tekankan di sini adalah tentang
itba Nabi, mutaba'ah, ikuti apa yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah yang kita lakukan ini, hendaknya kita mengacu pada contoh dari Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Hadis ini riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan Ahmad. Bagaimana cara melihat Rasulullah sholat? Kita banyak menuntut ilmu. Kalau ada waktu dan mau belajar, banyak baca hadis Rasulullah tentang bagaimana cara Rasulullah itu sholat. Karena ada satu hadis sangat singkat, dikatakan orang yang pencuri paling jahat adalah pencuri sholat. Waktu itu para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mencari dalam sholat? Sholatnya ia itu rukuk dan sujudnya seperti ayam makan jagung, cepat. Nah, maka kalau kita sholat, baik itu berjamaah atau sendirian, tumakninah, paling tidak pelan. Bacaannya rukuk, sujud, sampai salam. Ini. Kemudian yang terakhir, kemarin saya nyampaikan tentang keistimewaan hari 10 bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Mohon maaf Bapak Ibu, dengan kemuliaan tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, ternyata ada sekelompok yang menyebarkan WA tentang hadis-hadis tentang pahala. Ada 13, karena di situ saya dapat dari teman jamaah yang di sini ada 13 hadis. 13 hadis itu obral pahala. Barang siapa ini akan dapat ini, tapi tidak ada perawinya. Dan bahkan di sini dari pakar ahli hadis itu dianggap dhaif, palsu, dan maudhu yang palsu, dhaif, lemah. Maka non sewu, ada 13 hadis itu saya hanya motokopi hanya beberapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 hadis yang saya fotokopi. Ini saya ada 29, monggo. Nah, dengan pengen amalan kita tidak sia-sia, monggo dipahami. Nak jangan pun maca kok tetap aja ngamake, berarti mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi kalau jelas itu hadisnya lemah, mohon maaf, tidak usah diamalkan. Yang jelas Rasulullah itu puasanya di bulan Dzulhijjah ini tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah Pak. Minimal paling boten awake dhewe posone 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu hadisnya sahih Bukhari nomor 900 sekian gitu. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, Rasul jawab, puasa itu menghapus dosa 2 tahun. Nah itu bukan obral pahala, bukan. Mengatakan puasa 1 hari di hari Arafah itu ia bisa menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Monggo ini diamalkan, paling tidak itu. Kalau sekarang pun puasa bagus. Kebetulan hari ini hari Senin, nanti hari Kamis boleh. Tapi yang mengatakan Rasulullah puasa dari tanggal 1 sampai 9 itu hadisnya lemah. Monggo dibaca nggih. Tapi kalau pendengar tetap aja ngamalkan itu hak pendengar. Tapi di sini ada penjelasannya. Kenapa itu dikatakan dhaif? Karena perawinya gini dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak ada asalnya. Nah ini mudah-mudahan 3 halaman ini bagi pendengar yang kebetulan sedang menerima dipun waos, dipun pahami, ya, agar puasa kita, ya, amal ibadah kita tidak sia-sia. Karena apa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya, baik dari Al-Quran
dan hadis Nabi bahwa rodun dia tertolak. Hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Sia-sia Pak. Yang kita lakukan yang dicontohkan saja Pak, yang ada dasarnya yang kuat. Okay? Yang kedua, man ahdasa bi amrina hadza ma laysa minhu bahwa rodun. Bukhari Muslim lagi Pak. Barang siapa mengada-adakan dalam agama kami, Islam agama Rasulullah itu sesuatu yang tidak ada di dalamnya, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, maka yang diada-adakan itu tertolak. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan, karena saya merasa boten kasihan, tapi daripada kita melakukan sesuatu ternyata tertolak. Kenapa tertolak? Karena yang diamalkan itu dasarnya kurang kuat. Jadi lebih baik amalan yang rutinitas itu, sholat wajib kita tingkatkan kualitasnya, kemudian diikuti sholat rawatib, monggo itu. Kalau bisa bangun malam, baca Al-Quran, banyak zikir, itulah yang paling bagus. Di situ tidak ada imbelan dapat pahala sekian, tidak ada. Jadi itu karena suatu amalan yang tertinggi itu adalah amalan yang karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak ada motif lain, tidak ada tujuan yang lain, karena kita sama-sama ibadah, bukan karena aliran, Pak. Tapi ibadah itu karena sunnah Kanjeng Nabi. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Akhir kata, nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.